menghapus nama Soeharto dari TAP MPR. Belum usai pro dan kontra itu, muncul lagi wacana dari pimpinan MPR untuk mengusulkan pemberian status pahlawan nasional kepada Soeharto. MPR beralasan bahwa pencabutan tersebut atau penghapusan nama Soeharto dan pemberian status pahlawan nasional untuk Soeharto dimungkinkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena Soeharto telah meninggal dunia pada tahun 2008. Yang kedua, karena keputusan itu dibutuhkan untuk adanya rekonsiliasi nasional. Dan yang ketiga, karena ada banyak jasa Soeharto dari mulai pembangunan ekonomi di masa Orde Baru sampai dengan pernah memimpin negara Asia Tenggara selama 32 tahun. Nah, argumen saya tentu saja sama dengan rekan-rekan yang ada di sini, yaitu bahwa penetapan nama Soeharto di dalam TAP MPR tahun 98 nomor 11 itu bukan tanpa alasan. Ada banyak kejahatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Soeharto yang ingin direkam di dalam sejarah dan ingin ditetapkan sebagai satu kebijakan baru untuk meminta pertanggungjawaban atas rezim masa lalu. TAP MPR nomor 11 itu adalah keputusan dari rezim baru yang terpilih atau yang berhasil menumbangkan rezim lama di masa reformasi untuk mengadili diktator yang pernah berkuasa dan melahirkan berbagai kejahatan korupsi, pelanggaran HAM, maupun juga kerusakan lingkungan. Tetapi mengadili diktator, mengadili rezim masa lalu tidak selalu mudah. Bahkan banyak pengalaman negara-negara lain sangat susah. Tetapi sebenarnya sekali pemerintahan baru yang terpilih secara demokratis memiliki legitimasi yang kuat, maka seharusnya pengadilan itu bisa digelar. Di awal reformasi sebenarnya pemerintahan Gus Dur adalah pemerintahan baru yang membawa nilai baru, membawa norma baru, membawa kebudayaan baru, dan membawa kebijakan politik yang baru. Karena itu sebenarnya pemerintahan Gus Dur ada pemerintahan yang mencerminkan pergantian rezim dari Soeharto, Orde Baru, ke rezim reformasi di bawah Gus Dur. Sayangnya Gus Dur tidak bertahan lama. Usaha Gus Dur untuk mengadili Soeharto terkendala oleh banyak sekali perlawanan politik. Ketika itu bahkan Mensesnek yang sekarang menjadi Menko bidang hukum, perundang-undangan, imigrasi, menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto yang menolak rencana pengadilan atas Soeharto, Yusril Iza Mahendra. Nah, pada tahun 2006 sebenarnya pemerintahan Gus Dur sudah tidak lagi berkuasa. Yang ada adalah pemerintahan yang secara bagian besar merupakan orang-orang lama Orde Baru, pemerintahan SBY. Karena itu ia justru mewacanakan pengampunan terhadap Soeharto. Masyarakat sipil, gerakan mahasiswa menolak itu. Dan akibatnya proses hukum harus dijalankan terus. Tahun 2006, sayangnya, dengan alasan sakit, Jaksa Agung ketika itu, sayangnya alumni LBH ini, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, memutuskan mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan SKP 2 dengan alasan kesehatan. Tapi itu dibantah oleh pengadilan yang mengatakan bahwa alasan menghentikan sebuah perkara hanya bisa diterima apabila pertama kasusnya daluarsa, atau yang kedua tidak terbukti atau tidak cukup bukti, atau yang ketiga peristiwa itu atau tuduhannya bukan merupakan kejahatan. Seluruh alasan-alasan itu terpenuhi di dalam kasusnya Soeharto. Karena itu tidak ada alasan untuk menghentikan perkara hukumnya pada tahun 2006. Sayangnya 2008 Soeharto meninggal dunia sehingga tidak pernah sempat diadili. Jaksa Agung mengatakan bahwa pengadilan atas Soeharto tidak bisa dilanjutkan
karena itu akan bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Di dalam standar hak asasi manusia, seseorang yang diadili harus hadir di dalam pengadilannya, harus diberi kesempatan untuk membela diri. Sekilas itu benar, tetapi bukan tanpa pengecualian. Di dalam General Comment, komentar umum para ahli PBB yang mengawasi pelaksanaan Komite Koordinasi Hak Sipil dan Politik, dikatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu yang memang merupakan pengecualian, dibolehkan seseorang yang didakwa itu tidak hadir di pengadilan sepanjang kepentingan hukumnya bisa diwakili dengan pembelaan dirinya melalui kuasa hukum. Jadi itu sebenarnya harus dilanjutkan. Tapi katakanlah sekarang kita terima keputusan Jaksa Agung ketika itu yang menghentikan langkah hukum itu, apakah dengan begitu ia layak menjadi pahlawan? Apakah ia layak? Di dalam banyak sekali literatur penelitian ilmiah, Soeharto adalah pemimpin militer yang berkuasa sejak tahun 66 dengan kudeta setelah pembersihan orang-orang kiri, orang-orang komunis, baik yang merupakan bagian dari gerakan atau partai komunis maupun orang-orang yang dituduh dengan tuduhan komunisme. Bahkan ia dipandang bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 500.000 orang seperti di Bali, sampai dengan 3 juta orang seperti yang dikatakan oleh mertua Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dan pemerintahan Soeharto juga berakhir dengan pembunuhan, penculikan, dan berbagai tindakan kekerasan negara terhadap para mahasiswa dan terhadap masyarakat lainnya. Kenaikan Soeharto di tahun 65 dalam banyak literatur dipandang sebagai bagian dari operasi metode Jakarta untuk memungkinkan kekuatan ekonomi global masuk ke dalam Indonesia dan memungkinkan kapitalisme serta imperialisme baru masuk ke Indonesia dengan mematahkan kekuatan Indonesia yang ketika itu mempelopori gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang baru, yaitu melalui konferensi Asia Afrika. Jadi kalau dikatakan Soeharto punya jasa memimpin ASEAN selama 32 tahun, ASEAN adalah bagian dari politik luar negeri Amerika untuk menundukkan negara-negara seperti Indonesia, Afrika, negara-negara Asia lainnya sampai dengan Amerika Latin. Karena ketika itu negara-negara ini menentang untuk tunduk di bawah kekuasaan Amerika. Jadi Soeharto menyerahkan Indonesia kepada kekuatan asing. Sementara orang-orangnya terus berretorika seolah-olah Soeharto adalah orang yang menyelamatkan kepentingan nasional. Itu keliru besar. Ini adalah pertarungan sejarah yang saya kira harus kita sadari dan harus kita terus lanjutkan.